sini juga. Kayaknya Aisyah nggak cemburu. Dia biasa-biasa aja. Ternyata dia benar-benar udah ngelupain gue. Lisa? Kamu kenapa? Kok kelihatannya gelisah gitu? Apa-apa kok. Ya udah, kamu pesan apa? Aku pesen minum aja. Lagi nggak nafsu makan. Udah. Akhirnya Yoga lulu juga sama gue. Sebentar lagi Yoga akan jatuh ke pelukan gue. Aisyah, tolong jangan nggak enak dilihat orang. Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan dilihat sama orang-orang, biarin aja mereka jealous sama kemesraan kita. Oke, gue ngerti kalau lu masih malu-malu. Sekarang kita mau di mana? Saya makan di rumah aja. Ya. Loh, Syah, kok udah pulang? Cepet banget. Yoga. Mama seneng banget loh. Akhirnya kamu keluar. Mama khawatir dari kemarin kamu kan ngurung diri terus dalam kamar. Ma, hidup itu kan terus berjalan. Jadi ya udah waktunya dong Yoga buat move on. Ya kan nggak? Mama seneng lihat kalian. Papa lupa ya. Yoga sama Sasa itu kan teman dari kecil. Jadi mereka berdua udah saling tahu, Pak. Apa salahnya kalau hubungan mereka dilanjutkan ke jenjang berikutnya? Setuju nggak, Pak? Oh, maksud Mama mau kalau Yoga sama Sasha tunangan. Kalau papa sih terserah gimana Yoga sama Sasanya. Karena mereka yang mau ngejalanin ini semua, jadi mereka yang harus keputusan. Kalau saya kan perempuan, Om. Jadi saya tinggal menunggu. Keputusan ada di tangan Yoga. Iya, Pak. Saya setuju untuk tunangan sama Sasha. Sampai sekarang aja, Aisyah belum ketemu sama Big Boss yang udah naikin jabatan Aisyah. Aisyah jadi penasaran deh, kayak apa ya orangnya? Ya, kalau udah saatnya juga nanti kamu akan ketemu sama bos kamu itu. Sekarang ini ya kamu bersyukur aja, karena Allah selalu memudahkan jalan buat kamu. Amin. Udah Bu, biar Aisyah aja ya.
Mau apa Ibu Indah datang ke sini? Kalau bukan ada sesuatu yang penting, nggak mungkinlah saya ke sini. Karena ada hal yang sangat penting, makanya saya datang langsung. Kita kan pernah jadi kerabat, makanya saya mau ngundang. Saya akan mengadakan acara tunangan Yoga dan Sasa. Aisyah, besok malam datang ya. Walaupun saya pernah nggak suka sama kamu, tapi saya masih berbaik hati mengundang kamu untuk datang. Oke? Jangan lupa datang ya. Ini acara penting loh. Diundang sama saya loh. Saya datang langsung loh ke sini, nggak lewat telepon. Oke, Bu Wulan. Permisi ya. Assalamualaikum. Rasanya nggak mungkin kan? Kita harus datang ke sana. Aisyah, Ibu nggak mungkin datang. Tapi kamu harus datang. Tapi buat apa aku datang ke sana? Ibu sendiri yang bilang nggak ada gunanya lagi kan? Aku berhubungan sama Mas Yoga. Dan aku harus menutup lembaran hidup sama Mas Yoga. Justru kamu harus tunjukin ke Yoga kalau kamu bisa hidup tanpa Yoga. Kamu gak butuh dia lagi. Dan kamu tunjukin kalau kamu bisa menerima dengan senang hati Yoga bertunangan dengan Sasa. Sya, gila, lo benar-benar beruntung banget. Ya, secara gitu, gila, keluarganya Yoga tajir banget. Ya iyalah, siapa dulu? Sasha. Gue selalu bisa ngedapetin apa yang gue mau. Tapi sih lo harus hati-hati. Gimana kalau keluarganya Yoga sampai tahu dulu lo kayak gimana? Apalagi tahu bagaimana masa lalu lo. Bisa-bisa lo didepak sama mereka. Bahaya nih, bisa gagal semua rencana gue. Ya, saya bahagia banget loh. Akhirnya kita akan jadi besan. Iya Bu Mira, saya juga seneng banget. Gak sabar, pengen buru-buru melihat menantu seperti Sasa. Ya sudah Bu, saya permisi dulu ya. Saya mau lihat tamu-tamu yang lain. Iya. Semua tamu udah datang. Tapi kok dari tadi aku belum lihat perempuan kampungan itu ya? Mama rasa mereka nggak mungkin datang. Kamu mau tahu? Waktu Mama datang ke rumah mereka, mengundang mereka supaya datang ke pertunangan Yoga, mereka langsung shock. Muka mereka seperti kena petir. Jadi nggak mungkin lah mereka datang. Aku yakin, Ma. Kalau sampai mereka berani datang ke sini, pasti Satpam udah ngusir mereka karena dikira gembel sama makanan gratis. Iya. Mereka datang hanya mau mencari keuntungan, makan gratis. Banyak dilakukan oleh orang-orang susah. Selamat ya, Kak. Kamu tuh mau tunangan. Harusnya kamu bahagia, bukan gugup kayak gini. Emang ada masalah apa? Enggak, cuman ya gugup aja kali ya, kan mau tunangan. Ya
udah sekarang kamu tarik napas dalam-dalam, kamu tenang aja. Karena Mas yakin semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kamu. Ya? Ya, halo. Ya, sebentar lagi saya kesana. Enggak, Mas pergi dulu ya, ada urusan penting di kantor. Ya nggak apa, saya ngerti kok. Yaudah, makasih. Mas yakin, Mas doain semoga acara pertunangan kamu ini berjalan dengan lancar. Ya. Oh ya, jangan bilang sama Mama kalau Mas pergi. Nanti Mama pasti marah. Ya, Mas duluan. Maaf, saya nggak sengaja. Aisyah. Pak Wahyu? Bapak datang juga ke pertunangan ini? Iya. Kamu teman dari calon mempelai wanitanya? Kamu perempuan baik-baik. Saya yakin teman kamu juga perempuan baik-baik. Berarti Yoga nggak salah nih. Saya lega. Oh ya, gimana? Kamu suka ruang kerja kamu yang baru? Saya suka, Pak. Bagus kalau kayak gitu. Aisyah, saya permisi dulu. Saya minta maaf, saya nggak bisa lama-lama karena saya ada urusan penting. Baiklah, pasti semua tamu undangan di sini sudah tidak sabar untuk menyaksikan acara pertunangan dari Yoga dan Syasha. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita panggilkan Yoga dan Syasha yang sedang berbahagia. Silakan maju ke depan. Mas Yoga, awas! Yoga, ayo gue bantuin. Aduh, lo nggak apa-apa kan? Yuk, kita udah ditungguin sama para tamu. Mereka kan nggak sabar ngeliat puncak acara. Kita tukar cincin. Kenapa jadi begini sih, Ma? Mama juga nggak nyangka. Perempuan kampung itu kok datang sih? Mama pikir dia nggak datang. Duh, bikin malu aja. Aisyah sayang, sini nak, sini maju, sini sayang, deket mama. Pinter, aduh Aisyah cantik sekali, sini sayang. Ayo acaranya dimulai lagi. Sekarang tiba saatnya untuk Mbak Syasha memasangkan cincin ke jari Mas Yoga. Silakan. Nikah dan kawinnya Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Yoga, ayo pasangkan cincinnya. Ayo pasangkan cincinnya.
Lo kenapa masih pakai cincin pernikahan lo? Udah ambil keputusan untuk nggak mau bersumpah di depan papa dan mama. Kalau kamu nggak berselingkuh sama dia, aku akan ambil keputusan untuk membebaskan kamu. Kalau gitu, kamu aku talak 3. Gak. Cepetan lo lepasin cincinnya. Kok lama banget sih? Selamat datang di keluarga Halim, adik iparku. Seneng banget gue. Yos, lo tuh salah. Jangan selamatin gue sekarang. Seharusnya lo tunggu sampai pernikahan gue sama Yoga resmi, baru deh lo ngucapin selamat ke gue. Syah, mau nanti kayak sekarang kayak sama aja, lo kan jadi ipar gue. Ya udahlah. Yos, gue tuh nggak yakin. Tadi lo lihat kan, Yoga hampir ngejar Aisyah. Ya, apa aja bisa terjadi sama hubungan gue dan Yoga. Syah, udah deh. Lo gak usah mikir yang bukan-bukan ya. Lo percaya sama gue, kalau gue bilang lo akan jadi ipar gue, ya berarti lo kan nikah sama Yoga, selesai. Yosi, lo tadi lihat sendiri kan, Yoga hampir ngejar Aisyah. Sumpah ya, gue tuh tadi malu banget. Untung nyokap lo berhasil nahan Yoga. Kalau enggak, mau taruh di mana muka gue? Yos, lo tahu kan, pertunangan ini adalah harapan terakhir gue untuk dapetin Yoga. Syah, udah pokoknya lo tenang aja ya. Lo gak boleh gampang nyerah. Percaya sama gue, oke? Oke, Yos. Lo bener. Gue gak boleh nyerah. Yoga pasti akan jadi milik gue. Waalaikumsalam. Kak Aisyah. Kak Aisyah, gimana acaranya? Kakak baik-baik aja kan? Tangan kamu kok terluka? Apa ada yang lukain kamu? Oh, ini Bu. Biasa Bu. Jadi tadi pas Aisyah pulang, diangkut Aisyah kepentok sama pintu Bu. Sekarang coba kamu ceritain gimana kejadian tadi di sana. Apa ada yang menghina kamu? Gak ada apa-apa kok Bu. Kan Ibu bilang sama Aisyah, Aisyah harus percaya diri supaya semua orang percaya kalau Aisyah baik-baik aja. Terus gimana reaksinya Kak Yoga waktu Kak Aisyah datang? Ya, Mas Yoga biasa aja kok. Tapi tadi sebelum mulai ada kecelakaan. Hah? Kecelakaan apa, Kak?
Iya gitu. Jadi tadi ada hiasan bungamu jatuh, tapi untung Aisyah berhasil narik Mas Yoga. Jadi Mas Yoga nggak kenapa-napa. Makanya tangan kamu terluka. Aisyah. Ngapain kamu nolong laki-laki yang udah nyakitin kamu? Biarin aja dia celaka. Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa ibu ngomong seperti itu? Ibu kan mengerti agama, seharusnya ibu nggak boleh ngomong seperti itu. Iya, Bu. Kalian sekarang semua bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kalian sudah menjadi suaranya, kalian tahu gimana rasa sakitnya ibu melihat anaknya disakiti, difitnah sama orang lain. Sampai sekarang, ibu nggak bisa melupakan perlakuan Yoga dan keluarganya sama keluarga kita. Terutama kamu, Aisyah. Bu, Aisyah tahu ibu sakit hati. Kita semua juga sama, Bu. Kita merasakan itu. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Karena kita nggak begitu kan? Iya sih Aisyah. Ibu ngerti. Tapi ibu masih kesal aja rasanya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi sekarang ibu lega. Kamu udah datang ke sana, kamu sudah menyaksikan sendiri. Ya mudah-mudahan kamu bisa melupakan itu semua dan kamu bisa memulai kehidupan kamu yang baru. Aisyah, kakak yang sabar ya. Insya Allah, Allah pasti kasih jodoh yang terbaik buat kakak. Ya ampun, adik-adik. Kalian tahu nggak? Kakak bangga sekali punya adik-adik seperti kalian. Kalian selalu mensupport kakak. Kalianlah yang membuat kakak sabar dan tabah menghadapi semua cobaan ini. Ya udah, sekarang kan udah malam. Kalian istirahat, kakak kalian juga perlu tidur kan? Yuk, besok kamu kan harus kerja. Yuk. Dari tatapan kamu, kamu masih mencintai aku kan? Tapi kenapa kamu menceraikan aku seperti itu, Mas? Sebagai perempuan, aku bisa merasakan kalau kamu masih cinta sama aku. Sudah takdirmu aku berpisah dengan Mas Yoga. Hamba ikhlas ya Allah.
Tapi kenapa masih ada sisa-sisa cinta di matanya Mas Yoga? Hamba tahu ya Allah, ini adalah takdirmu. Walau sekarang jalan kita sudah berbeda, hamba mohon lindungilah dia ya Allah. Hamba masih menyayangi dia ya Allah. Dia nggak pernah menduga loh kalau kita akan nikah dadakan kayak begini. Yakin kamu juga nggak pernah menduga kan pernikahan banget kayak begini? Iya Mas, aku tahu pernikahan kita itu bukan pernikahan yang ideal, tapi aku bersyukur bisa menikah dengan kamu. Aku juga bersyukur tahu. Tapi ya kita kan nggak pernah bikin persiapan pernikahan seperti pasangan-pasangan yang lain. Gimana kalau kita bikin acara tukar cincin? Tukar cincin? Ya, nih. Sebenarnya aku udah siapin cincin buat kita. Selamat tinggal Mas Yoga. Ini ngapain ikutin gue? Jangan-jangan dia curiga lagi sama gue. Kok mobil Yoga makin ngebut? Atau jangan-jangan dia tahu lagi kalau kita lagi ngikutin dia? Nggak mungkin, Yos. Kita kan berjaga jarak. Yos, ini bukannya daerah rumahnya Aisyah ya? Yoga ngapain ke rumahnya Aisyah? Enggak. Ini bukan dari rumah Aisyah. Yoga pasti kesini buat ngecek kita doang. Ya udah kalau gitu lo ngebut dong, lo kejar dia, jangan sampai kita kehilangan Yoga. Iya, ini gue juga lagi usaha, Syah. Pokoknya gue mau nge-gap dia lagi bareng sama Aisyah. Gue yakin pasti dia datang ke sini pengen ketemu sama Aisyah. Udah tenang aja ya. Kita pasti bisa nge-gapin mereka.
mobil yoga nggak ada? Masa sih ngilangnya cepet banget? Kemana ya mobil yoga? Yos, coba kita belok kanan deh. Ayo, iya. Gelap banget lagi. Kamu pakai datang ke sini. Kamu nggak ingat? Kamu itu sudah menceraikan anak saya dan sudah bertunangan dengan perempuan lain. Masih juga berani datang ke sini. Bu, aku bisa jelasin. Saya nggak perlu penjelasan kamu. Sebaiknya sekarang kamu pergi dari rumah saya, pergi. Dan jangan pernah ganggu Aisyah lagi. Mas Yoga, Mas ngapain kesini lagi? Mas sekarang udah punya tunangan, seharusnya Mas nggak ada di sini ya. Orang-orang bakal sangka aku yang masih menggoda Mas Yoga. Sebaiknya Mas pergi, aku nggak mau lihat Mas Yoga lagi di sini. Aisyah, tunggu. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Tunggu sebentar. Enggak Mas, aku nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Mas Yoga, kenapa sih masih datang ke sini? Mas Yoga kan sudah tunangan. Gak pantas Mas datang ke sini. Lagi, apa sih hebatnya Aisyah? Dan kenapa Mas masih ngejar-ngejar Aisyah? Atau Aisyah yang menggoda Mas? Jangan sembarangan bicara, Ibu-ibu. Anak saya nggak pernah ganggu Yoga. Yoga aja masih ganggu anak saya. Yoga! Ngapain kamu di sini? Bikin malu aja. Ayo pulang! Sebaiknya larang anak Bapak untuk tidak datang ke sini lagi. Bu Wulan kalau bicara hati-hati ya. Tahu nggak lagi bicara dengan siapa? Kami ini keluarga terhormat. Keluarga Bu Wulan tuh nggak level bicara seperti itu. Daripada ribut di sini, lebih baik selesaiin aja di kantor polisi. Betul ini Bu. Betul. Bawa aja ke polisi. Tadi gue sengaja pergi agak jauh dari sini, biar nggak kelihatan sama Kak Yosi. Tadi setelah kehilangan jejak, aku yakin Kak Yosi pasti akan meriksa ke sini. Tapi kalau sekarang gue tetap nekat temuin Aisyah, bukan nggak mungkin apa yang gue bayangin tadi itu nggak jadi kenyataan. Tapi udah nyampe sini masa nggak ketemu Aisyah? Pak, Udah malam. Kita tidur yuk. Papa duluan aja ya tidurnya. Mama nanti. Mama masih nungguin Yosi sama Yoga, ya Pak ya? Mereka udah pada dewasa, Ma. Gak perlu ditungguin kayak gini, ya. Mama tahu, Papa. Nggak usah dikasih tahu deh, tenang aja. Tapi Mama nih, ya namanya seorang ibu, Pak. Wajar dong kalau nunggu anak-anaknya sampai pulang baru bisa tidur. Oke, Pak? Ya udah. Kita tidur duluan ya. Yosi, kamu bikin kaget Mama. Tawa lagi. Mama tadi baru mau telepon kamu. Bagaimana Yoga? Yoga mampir nggak ke rumah perempuan pembuat dosa itu? Aku kehilangan jejak Yoga, Mah. Iya, Mama tenang aja. Tadi aku udah ngecek ke rumah perempuan kampungan itu, dan mobil Yoga nggak ada di sana.
Ya gak apa-apa deh kalau kamu kehilangan jejak. Yang penting Yoga tidak ke rumah perempuan kampungan itu. Iya, Ma. Terserah Yoga dia mau pergi kemana. Asal jangan ke rumah perempuan kampungan itu. Walaupun Yoga dan Sasa resmi tunangan, tapi kita nggak boleh lengah. Kita tetap harus waspada. Jangan sampai si Aisyah menggoda adik kamu, nanti goyang lagi adik kamu. Bisa balik lagi. Iya, Ma. Mama tenang aja. Pokoknya aku akan selalu ngawasin Yoga, ya. Tapi aku pegel banget ya, Ma. Aku capek banget, aku tidur duluan ya. Yaudah kamu istirahat ya. Mah, Sasha takut deh. Gimana kalau misalkan Yoga tahu soal masa lalu Sasha? Aduh, Sasha, kamu ini kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak gitu? Sudahlah, nggak bakalan mereka tahu. Iya, soalnya waktu pesta pertunangan Sasha, teman-teman lama aku tuh bilang gimana kalau misalkan Yoga tahu siapa aku sebenarnya. Aduh, Sasha, kamu itu bodoh banget sih. Udah deh, mulai sekarang kamu lupain semua teman-teman kamu yang nggak berguna itu. Buat apa kamu masih berhubungan sama mereka? Udah, kamu nggak usah ada kontak atau apapun sama mereka lagi. Ma, mereka itu kan teman-teman aku. Sasha, dengar ya sayang, kamu anak mama yang pintar dan cantik. Dengar ya, kalau kamu punya teman-teman yang nggak berguna, buat apa kamu harus berhubungan sama mereka? Karena kalau mereka sampai keceplosan bicara dan sampai didengar oleh keluarga Yoga, nanti bagaimana dengan pernikahan kamu? Jangan sampai pernikahan kamu dengan Yoga batal gara-gara hal yang nggak penting. Ngerti nggak kamu? Mama nggak mau pernikahan kamu tuh sampai batal. Nanti bagaimana dengan hutang-hutang kita, dengan mimpi-mimpi kita? Sasha kan udah bertunangan sama Yoga. Gimana kalau kita percepat aja pernikahannya? Ide bagus. Mama setuju. Baiklah. Memang lebih cepat pernikahan kamu dengan Yoga dilaksanakan. Itu lebih baik. Ya. Nanti Mama akan bicara dengan Ibu Indah dan Mama akan pastikan pernikahan kamu secepatnya dilaksanakan. Agar Mama bisa secepatnya melunasi hutang Mama dan kita bisa hidup makmur seperti yang kita inginkan. Sasha juga gak sabar mau hidup mewah jadi menantunya Om Halim. Sasha, mulai sekarang kamu harus jaga sikap, ya. Terutama sama si Yoga. Kamu harus bisa mengambil simpati dia. Dengan begitu, dia gak bakalan bisa ninggalin kamu.